pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran ke-1 kemarin, yaitu tentang Quran Surah At-Tin. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan membahas sedikit tentang kandungan surah At-Tin. Sebelum Ibu menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video kali ini, Ibu harap anak-anak dapat mengetahui kandungan makna Quran Surah At-Tin. Yang kedua, anak-anak dapat menerapkan kandungan Quran Surah At-Tin dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah anak-anak makna apa yang terkandung dalam Quran Surah At-Tin? Berikut Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kandungan makna Quran Surah At-Tin. Dengarkan dengan baik dan seksama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama berbunyi wattini wazzaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Maksud dari arti tersebut adalah Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, yaitu semacam buah-buahan untuk dimakan oleh manusia. Ayat kedua berbunyi waturi sinin, artinya demi gunung Sinai. Di dalam ayat tersebut Allah juga bersumpah dengan gunung Sinai atau gunung Tursina. Di gunung itulah Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketika itu Allah menurunkan kitab Taurat untuk menjadi pedoman hidup bagi Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya. Dengan kitab Taurat itu, Nabi Musa mengajak kaumnya untuk meninggalkan perbuatan syirik menuju perbuatan yang diridhoi oleh Allah, yaitu untuk selalu mengesahkan Allah dengan cara menyembahnya. Ayat 3 berbunyi wa hadzal baladil amin, artinya dan demi negeri Mekah yang aman ini. Di mana maksud dari ayat ini adalah Allah menegaskan bahwa Dia memuliakan negeri Mekah karena di sanalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW dan Ka'bah adalah kiblat bagi umat Islam. Allah bersumpah dengan 4 nama tersebut, di mana 4 nama tersebut tadi apa? Buah tin, buah zaitun, gunung Sinai, dan negeri Mekah. Karena 4 nama itu tidak asing bagi seluruh umat manusia tentang pengaruh dan perannya dalam melepaskan manusia dari alam kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Ayat keempat berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maksud dari ayat tersebut menegaskan bahwa Allah telah menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling baik. Allah menciptakan manusia dengan badannya yang lurus ke atas, serta cantik dan tampan. Allah menjadikan manusia bisa mengambil sesuatu yang dikehendakinya dengan tangannya, bukan dengan mulutnya seperti binatang. Allah memberikan kepada manusia akal yang dipersiapkan untuk menerima bermacam-macam ilmu dan kepandaian. Manusia pun diberi kemampuan oleh Allah bisa berkreasi dan sanggup menguasai alam dan binatang. Akan tetapi manusia terkadang lupa akan kelebihan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Manusia banyak yang lalai sehingga mereka tidak menggunakan akal pikirannya sesuai yang telah ditentukan oleh Allah. Mereka tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis sehingga banyak manusia yang serakah dan jahat, bahkan lebih berperilaku seperti binatang. Sehingga Allah berfirman seperti ayat kelima berikut.
Tsumma radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Seperti yang disebutkan tadi, Allah sudah memberikan banyak kelebihan kepada manusia. Tapi karena manusia lalai, Allah mengembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dan Allah menegaskan bahwa dia hanya akan memuliakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Seperti ayat yang ke-6 berikut ini. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu orang-orang yang mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maksudnya seperti apa ya anak-anak? Maksudnya adalah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mengatur seluruh alam semesta. Dia pula lah yang meletakkan syariat bagi makhluknya agar dilaksanakan oleh mereka. Orang-orang yang berimanlah yang mampu melaksanakan syariat Allah itu. Syariatnya seperti apa? Contohnya melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Orang-orang yang beriman akan selalu beramal soleh karena mereka tahu bahwa Allah akan memberikan balasan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Orang-orang yang beriman itu kelak di akhirat akan mendapat balasan atas amal soleh yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Ayat ke-7 berbunyi, Fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Maksud dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan kepada orang kafir dan musyrik apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan terhadap amal perbuatan mereka. Sedangkan bukti-bukti tentang kedatangan hari pembalasan itu sudah sangat jelas. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, tetapi mereka lalai. Allah yang telah menghidupkan manusia, Allah pula lah yang mematikan manusia. Bahkan setelah kematian manusia, Allah berkuasa untuk menghidupkannya kembali. Barang siapa yang telah menyaksikan kejadian itu, kemudian dengan akal pikirannya ia mengingkari kejadian itu, maka manusia itu telah buta mata hatinya. Manusia itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat terakhir yaitu yang ke-8 berbunyi, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Dalam ayat tersebut maksudnya adalah Allah menegaskan dengan sebuah pertanyaan, yaitu bukankah Allah hakim yang sangat adil? Itulah sebabnya Allah menciptakan hari pembalasan bagi manusia agar manusia bisa menjaga keimanannya. Karena bukti Allah itu adil, Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang mengerjakan amal soleh akan diberi pahala. Jika dia mengerjakan amal yang buruk, dia akan mendapatkan siksa. Itulah bukti bahwa Allah itu adalah Tuhan yang maha adil. Anak-anak, kesimpulan dari apa yang telah Ibu jelaskan tadi yaitu Quran Surah At-Tin mengandung makna bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya, dalam bentuk yang sempurna seperti jasmani dan rohaninya. Kita diberi mata, diberi tangan, diberi akal pikiran, diberi kecantikan, ketampanan, paras. Tapi kalau kita berbuat lalai, kita tidak beramal soleh, kita lupa dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, Allah akan menjatuhkan kita. Allah akan menurunkan kita ke tempat yang serendah-rendahnya. Dan itu membuktikan bahwa, menegaskan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang maha adil.
Nah, anak-anak, bagaimana ya kalau kita menerapkan makna Quran Surah At-Tin ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa kandungan yang dapat kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, belajar dengan tekun, di mana belajar merupakan salah satu bentuk tanggung jawab seorang pelajar. Perilaku yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Contohnya mendengarkan nasihatnya. Lalu kalau diperintah itu dilaksanakan. Lalu perilaku yang ketiga yang dapat kita amalkan dari Quran Surah At-Tin adalah selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Lalu ada lagi perilaku terakhir yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu berbagi dengan sesama, merupakan cara membahagiakan orang lain. Nah, anak-anak, itu tadi adalah beberapa penjelasan dari Ibu mengenai tentang kandungan makna Quran Surah At-Tin dari ayat 1 sampai 8. Lalu ada perilaku yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita yang terkandung dalam Quran Surah At-Tin. Ada berapa perilaku? Ada 4 perilaku. Sekarang tugas mandiri anak-anak adalah menjawab beberapa pertanyaan yang telah Ibu siapkan di samping ini. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak, pesan Ibu untuk hari ini, anak-anak jangan lupa menerapkan apa yang telah kita pelajari tadi, seperti membuang sampah pada tempatnya, patuh dan taat kepada orang tua, berbagi dengan sesama, belajar dengan tekun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.